كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون.
فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تكون علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustadz Budi Warsa yang sudah membacakan surat Al-Haqqah. Semoga dengan dibacakannya surat tersebut menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu jamaah kajian tafsir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut ke acara inti kita, kami ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di room ini, silahkan mengisi daftar hadir melalui link yang ada di chat ya, untuk sebagai presensi. Baik, Bapak Ibu, jamaah kajian tafsir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah materi inti kita, yaitu kajian tafsir yang insya Allah hari ini akan membedah surat An-Naba bagian 2, melanjutkan materi kita pada pekan yang lalu. Baik, tanpa berpanjang kalam, marilah kita sambut Ustadz kita, Ustadz Haji Nahrawi Usri MA, untuk menyampaikan kajian tafsir pada pagi hari ini. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ulama wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atal yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para asatiz wal ustadzat sekalian, para jamaah hadirin hadirat kajian tafsir yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, di awal pagi hari ini, Allah curahkan kita dengan banyak sekali nikmat-nikmatnya, anugerah-anugerahnya. Selain daripada nikmat iman, Islam, kekuatan, kesehatan, Allah juga berikan kita nikmat terus bisa beraktivitas, melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ibadah. Semoga amal-amal kita insya Allah diterima sebagai amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin hadirat sekalian, pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita
kajian tafsir surat An-Naba bagian kedua. Insyaallah kita akan mulai dari ayat ke-17 ya. Mudah-mudahan kita akan selesaikan sampai ayat ke-30 insyaallah. Saya akan bacakan dulu ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Sadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, rahimakumullah. Allah berfirman, Inna yawmal fasli kana miqata. Ya. Sesungguhnya hari al-fasl, ya, hari pemisah, kana miqata, itu sudah diberikan waktunya, sudah ditentukan. Para jamaah sekalian, Allah menegaskan dengan kalimat Yaumul Fasli, hari pemisah. Ya. Ini salah satu sifat dari atau nama dari hari kiamat. Ya. Kita kenal misalnya nama-nama lain dari hari kiamat, sebagian ada. Seperti misalnya ada Nabaul Azim, ya, seperti pada awal ayat yang kita baca, ada Al-Ghasyiyah, ya, ada Al-Qari'ah, ada Yaumuddin, ada Yaumul Ba'ts, ada nama lain apa? As-Sakhah, ada juga nama lain Al-Haqqah juga ada, ya. Nah, sekarang di sini ada disebutkan Yaumul Fasl. Apa itu Yaumul Fasl? Yaitu di mana Allah memisahkan amalan-amalan seseorang, baik itu yang tidak percaya kepada Allah, yang mendustakan Allah, yang zalim, ataupun orang-orang yang Allah karuniakan dengan beriman kepadanya. Orang-orang soleh, orang bertakwa. Makanya para hadirin hadirat sekalian, dengan adanya ayat ini maka menjadi apa? Menjadi sangat jelas bagi kita, orang beriman itu punya satu harapan yang sangat apa? Yang sangat kuat. Bahwasanya sedikit ya dari amalan atau sedikit pun sekecil apapun amalan dilakukan, pasti Allah akan berikan balasannya. Pasti Allah berikan balasannya. Jadi Allah bukan saja memisahkan amalan-amalan orang yang zalim dengan orang-orang yang bertakwa, tapi Allah juga memisahkan amalan-amalan yang memang bisa jadi amalan itu sedikit, amalan itu banyak, ya, atau kezaliman itu biasa atau kezaliman itu apa? Berat. Jadi semua Allah apa? Allah tulis dengan catatan yang sangat detail, sangat apa? Sangat nyata. Maka disebut dengan Yaumul Fasl. Karena itu bagi kita seorang beriman itu, orang beriman tidak apa? Tidak putus asa dengan amalan-amalan kita. Ya. Jangan misalnya ketika kita melihat ada orang-orang yang zalim, wah enak sekali dia, sudah zalim, sudah banyak melakukan kesalahan, ya. Tapi mesti saja Allah berikan apa? Misalnya kemudahan, Allah berikan fasilitas. Tidak. Semua itu Allah catat. Ya, standarnya adalah bukan fasilitas, bukan kekayaan, bukan jabatan, ya, bukan pengaruh dalam masyarakat dan sebagainya. Tapi standarnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu standarnya. Jadi kehidupan ini merupakan apa? Merupakan permainan, ya. Ya, laibun walahu.
Jadi merupakan permainan yang menjadi apa? Yang menjadi pemegang mainan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir, jangan takut ketika kita berada pada posisi yang mungkin menurut kita itu kurang membahagiakan. Allah akan catat jika kita sabar, maka itu menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ya atau banyak tetap Allah akan catat. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman ya, barang siapa yang beramal, famay amal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun orangnya yang melakukan amalan kebaikan, baik itu ya dalam bentuk atau dalam jumlah yang kecil ya sekali. Zarrah itu benda yang paling kecil ya. Maka khairan yarah. Kalau itu baik, tetap Allah akan jadikan satu kebaikan dan Allah akan catat. Tapi sebaliknya, man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jika sebaliknya dia melakukan amal-amal yang buruk, amal yang jahat, Allah tidak redoi, meskipun itu kecil, ya rohu, Allah pasti melihatnya, Allah pasti mencatatnya. Makanya apa? Makanya dalam kehidupan kita, ya, kita memiliki konsep yang sangat jelas. Ya. Tidak ada dalam hati kita dengan kondisi yang ada saat ini, merasa putus asa, merasa tidak ada harapan. Allah berikan harapan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan dengan ayat tadi. Ya. Walaupun kecil apa yang kita lakukan, tetap Allah akan memberikan ganjarannya. Dan itu tidak akan Allah lepaskan sedikit pun catatan dari apa yang kita amalkan. Karena itu dikatakan hari kiamat itu sebagai yaumul fasl. Nanti Allah akan pisah-pisahkan itu. Ya, amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh hamba-hambanya. Jika dia seorang yang zalim, pasti akan diberikan balasan yang setimpal dengannya. Tetapi jika ya dia melakukan kebaikan-kebaikan meskipun orang tidak memujinya atau meskipun orang tidak tahu, pasti Allah akan catat dan Allah akan memberikan ganjarannya. Jadi tidak ada yang rugi bagi kita itu, ya bagi seorang beriman itu ketika beramal itu. Walaupun tidak ada orang yang melihat kita, meskipun tidak ada orang yang memuji kita, Allah pasti mencatat dan menjadikannya sebagai amal kebaikan. Nah, kemudian para hadirin hadir sekalian, kapan yaumul fasl ini? Yaumul fasl ini Allah sudah tentukan waktunya. Kana miqata. Hanya Allah yang tahu itu, ya. Jadi sampai Nabi ya Rasulullah, makhluk yang Allah sangat muliakan, yang sangat Allah cintai, tetap tidak tahu. Ya, makanya dalam Al-Quran banyak orang bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat, kapan datangnya itu? Ya, misalnya dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, ya Al-Ahzab ayat 63 Allah berfirman, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Ya. Manusia itu bertanya kepada engkau wahai Muhammad itu kapan datangnya anis sa'ah, tentang hari kiamat itu. Qul innama ilmuha indallah, sesungguhnya ya pengetahuan tentang hari kiamat itu atau kapan datangnya itu hanya Allah yang tahu. Ya. Wa madrika la'alla sa'ata takunu qariba. Ya, bisa jadi hari kiamat akan datang sedikit lagi, sebentar lagi. Dan kamu tidak tahu. Nah, yang perlu disiapkan, yang perlu diperhatikan adalah persiapannya, bukan kapan datangnya. Ya, jadi waktunya sudah Allah tentukan dan tidak akan meleset. Makanya dalam tafsir kalau kita baca itu Allah tidak akan mengakhirkan dan tidak akan memajukan. Itu sudah dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak berikan tahu, ya tidak beritahukan kepada kita itu tentang kapan datangnya. Sampai malaikat dan Rasulullah pun tidak dikasih tahu. Jadi qul inna ma'ilmuha indallah. Nah, kemudian kita lihat di sini para hadirin sekalian, ini sebuah fenomena ya yang nanti akan terjadi itu begitu dahsyat ya. Kata Allah dalam lanjutannya, Allah berfirman, yauma yunfakhu bis-sur fatatuna afwaja. Kata Allah, pada hari di mana as-sur itu, sangkakala itu ditiupkan itu. Maka fatatuna afwaja, maka kalian nanti akan datang berbondong-bondong. Ini
para hadirin sekalian ya bisa kita tadabburi ayat ini. Nah, kalau kita tadabburi maka kita akan tersentuh dengan kondisi seperti ini ya. Nah, ini dalam tafsir bisa kita baca as-sur itu ya tiupan sangkakala itu ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan 3 kali tiupan ya. Ada yang mengatakan 2 kali tiupan ya. Nah, ada yang mengatakan 3 kali tiupan itu, yang tiupan pertama disebut sebagai tiupan nabkhatul faza' ya. Tiupan yang mencengangkan. Tiupan yang membuat orang kaget itu. Nah, para ulama mengambil pendapat ini dari sebuah ayat Al-Qur'an dalam surat An-Naml ayat 87. Allah berfirman, "Wa yauma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atahu dakhirin." Ya. Artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Ini yang tiupan yang pertama. Tiupan yang kedua disebut dengan nafkhah as-sa', ya, tiupan yang mematikan atau membinasakan. Yang ketiga disebut sebagai tiupan nafkhatul ba'ts, tiupan yang membangkitkan. Jadi orang nanti, makhluk Allah itu akan dihidupkan kembali itu. Ini diambil ya, baik tiupan yang kedua atau tiupan yang ketiga dari ayat Allah dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 68. Allah berfirman, "Wa nufkha fis-suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun." Perhatikan di sini maknanya. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Para hadirin sekalian, ya, kalau kita lihat di sini begitu dahsyat nanti di akhir kehidupan ini, Allah memberikan satu kejadian yang luar biasa, di mana ketika ditiupkan sangkakala itu, semua makhluk menjadi menjadi bingung, menjadi bingung, dan semua menjadi heboh. Itulah yang disebut dengan Naba'ul Azim dalam surat An-Naba di ayat pertama itu, di awal ayat itu. Jadi ketika ditiupkan sangkakala itu, ya, maka semua akan menjadi kita itu. Makanya para jamaah sekalian, para hadirin hadirat sekalian, ya, kita lihat di sini misalnya ketika ketika nanti ditiupkan sangkakala itu, ya, maka yang terjadi itu semua makhluk mati, ya, termasuk malaikat, ya. Nah, bagaimana makhluk yang meniupkan sangkakala itu? Apakah mati atau tidak? Ya. Jadi siapa yang meniupkan itu? Israfil yang meniupkan itu. Jadi ketika Allah ciptakan Israfil, dia diberikan tugas untuk meniupkan sangkakala itu. Ya. Maka kita lihat di sini dalam surat dalam penjelasan Imam Suyuti di Durrul Mansur, ya. Dia mengatakan bahwasanya nanti kondisi seperti itu, ya, akan terjadi di mana di mana makhluk semua mati kecuali nanti, ya, yang tinggal itu Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat, ya, Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil. Nah, jadi Allah berfirman nanti atau bertanya kepada malaikat Israfil, apa kata Allah itu? Diceritakan dalam Ad-Durrul Mansur ini di kitabnya Imam Suyuti. Kata Allah itu, ya Malikal Maut, ya. Ya Malakal Maut, man baqiya fayaqulu baqiya wajhukal karim
wa abduka Jibril wa Mikail wa malakul maut. Allah nanti bertanya kepada malaikat Israfil itu, siapa yang masih tinggal, yang masih hidup itu maksudnya. Kata Israfil itu, dan Allah Maha tahu tentunya. Yang tinggal adalah wajhukal karim, zat ya engkau yang maha kekal, kemudian Jibril dan kemudian Mikail dan terakhir malakul maut. Ya. Fayaqul, maka Allah berfirman lagi, matikan nafsu Mikail. Ya. Matikan nafsu Mikail, maksudnya jiwa apa? Mikail. Matikan dia, ya. Maka matilah dia. Kemudian apa yang terjadi? Allah bertanya lagi, siapa yang masih tinggal? Maka Israfil menjawab, fayaqul wajhukal karim wa abduka Jibril wa malakul maut. Ya, yang tinggal zat engkau yang maha kekal, kemudian Jibril dan kemudian malakul maut yaitu Israfil. Maka kata Allah, matikan ya, matikan Jibril. Nah, tinggal apa? Tinggal yang kekal, yang apa? Yang hidup, yang masih ada adalah jelas Allah SWT dan kemudian apa? Malakul maut itu malaikat Israfil. Kemudian Allah berfirman, matilah kamu wahai Israfil. Nah, dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya ketika makhluk tinggal sendiri ini, yaitu apa? Malaikat Israfil ini, dia pergi ke sebuah tempat di antara neraka dan surga itu. Maka saat itulah dia mencabut nyawanya sendiri. Dikisahkan bahwasanya ketika mencabut nyawanya nyawanya sendiri, maka dengan suara yang keras ya dia menjerit kesakitan. Maka dikisahkan berikutnya, kata dia, kalaulah aku mengetahui ya tentang apa sakitnya ya ruh itu apa atau nyawa itu dicabut, maka akan kasihani orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa ketika sakaratul maut begitu luar biasa apa roh itu dicabut oleh malaikat Israfil, malaikat Israel itu. Kemudian apa malaikat berkata, kalaulah aku tahu ya pasti aku akan mematikan orang dengan cara yang ringan seperti itu. Itu yang terjadi para hadirin-hadirat sekalian. Jadi habislah makhluknya Allah ciptakan itu. Maka ketika apa? Ketika habis makhluk Allah, Allah berkata, ana bada'tul khalqa wa ana u'iduhu fa inna jabbarun al-mutakabbirun. Aku telah mulai menciptakan makhluk dan aku yang mengembalikannya, yaitu mematikannya. Mana orang-orang yang saat ini sombong, mana orang-orang yang saat ini merasa bangga dengan apa dirinya, merasa kuat dan sebagainya. Fala yujibuhu ahadun. Tidak ada seorang pun yang apa menjawabnya karena sudah apa? Sudah mati semuanya. Nah, kemudian Allah memberitakan ya, menjadikan apa? Menjadikan summa rabbi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ya, mereka dihidupkan kembali pada tiupan yang ketiga itu. Nah, itu jadi yang ada pada surat ini, pada ayat ini, yauma yanfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yaitu tiupan yang ketiga atau sebagian apa ulama ini tiupan yang kedua, di mana tiupan yang kedua menurut apa pendapat yang hanya ada dua tiupan itu mereka dibangkitkan kembali. Nah, ketika mereka dibangkitkan kembali itu fatatuna afwaja, maka mereka apa datang secara berbondong-bondong. Ya. Maka dalam apa? Dalam keterangan para mufassir itu mereka dikatakan berbondong-bondong sesuai dengan pimpinan mereka, ketua mereka. Jadi tidak sendiri-sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dibangkitkan itu ada pemimpinnya. Ya. Jadi afwaja, jumaron, secara apa? Secara kelompok-kelompok. Ya. Saat itulah mereka menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika menghadap Allah, inilah suasana yang sangat memilukan, sangat pedih, ya, di mana manusia nanti saat itu memikirkan kondisinya itu. Apakah mereka termasuk orang-orang yang sa'id, ataukah mereka nanti termasuk orang-orang yang syaqi. Yang sa'id maksudnya orang-orang yang bahagia, yang mendapat rahmat Allah, ampunan Allah, yang mendapat ridha Allah SWT. Atau sebaliknya mereka, apakah mereka termasuk orang-orang yang syaqi, orang-orang yang mendapat apa? Azab dari Allah dan mendapat apa? Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang terjadi setelah itu para jamaah sekalian? Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Nanti langit akan dibuka itu. Fakanat abwaba. Maka apa? Maka dia memiliki pintu-pintu. Ya. Jadi langit itu dihancurkan oleh Allah, ya. Di sini dikatakan abwaba. Jadi memiliki pintu-pintu. Di mana para malaikat itu nanti apa? Turun dari pintu-pintu itu atau datang dari pintu-pintu itu. Ini luar biasa para jamaah sekalian, ya. Setelah apa? Setelah datang kondisi ini, maka tidak ada orang yang memikirkan apa? Tentang bagaimana keluarganya, tentang bagaimana anak-anaknya, tentang bagaimana apa? Suami istrinya. Tapi bagaimana mereka mikirkan bagaimana apakah aku selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kondisi yang sangat mencengangkan. Karena itu betul sekali ketika Allah ya memulainya dengan An-Nabaul Azim, sebuah berita yang luar biasa, berita yang mencengangkan itu, berita yang menghebohkan itu. Karena memang sifat-sifat kondisi ya atau hari itu memiliki apa? Memiliki kondisi yang luar biasa. Ya. Orang-orang dulu di dunia itu orang-orang yang jabar, orang-orang yang muntakabir, yang sombong, yang bangga dengan dirinya. Itu bisa jadi mereka tahu, tapi mereka tidak apa? Tidak mau ya percaya dengan apa? Dengan Allah, dengan kondisi ini. Maksudnya apa? Maksudnya menyepelekan. Ya. Mereka apa? Mencuekkan. Tidak dianggap apa serius dengan kondisi yang ada. Karena itu para jamaah sekalian, ketika Allah ya berikan waktu ya kepada kita untuk hidup di dunia ini, maka ini bukan hal yang apa? Yang ringan. Semua ada tanggung jawabnya. Ya. Per detik atau per ukuran waktu yang sangat kecil, paling kecil pun itu nanti Allah pertimbangkan. Allah akan apa? Allah akan catat itu. Bagian amal-amalnya. Apakah dia melakukan amal yang soleh atau amal yang toleh yang Allah tidak ridhoi. Jadi tidak mungkin orang akan lari dari apa? Dari jeratan hukum nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang apa? Yakin dengan hari kiamat, maka dia akan waspada dengan kehidupannya. Dia akan apa? Prihatin dengan kehidupannya. Dan akan hati-hati dengan kehidupan dia di dunia ini. Karena itu kalau kita sudah apa membaca misalnya kisah para ulama itu, mereka mengatakan bahwasanya kehidupan itu ya di dunia ini itu merupakan orang yang sedang berjembat di atas jembatan itu. Maksudnya apa? Maksudnya dunia itu bagaikan jembatan itu. Jadi ketika orang itu mencari kehidupan di jembatan itu, ya sekedar untuk apa? Sampai kepada akhir dari akhir jembatan itu. Ya. Bukan untuk tinggal di jembatan, bukan untuk lama-lama di jembatan, tapi dia nanti akan apa? Akan masuk kepada fase terakhir dari jembatan itu. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi kalau orang ingin apa? Mengambil kepuasan di jembatan itu tidak apa? Bukan tempatnya sebetulnya. Ya. Jadi ambillah sebatas ya dia bisa apa? Melangkah untuk sampai pada akhir jembatan itu. Bukan untuk mencari apa? Mencari kesenangan di atas jembatan itu, bukan. Ya, itulah yang dicontohkan oleh para ulama kita, salafus saleh kita ketika apa? Mencontohkan bagaimana sebetulnya dunia itu. Jadi dunia itu seperti itulah, ya. Ketika kita berjembat, maka bisa jadi kita haus, ya. Maka minumlah sesuai dengan kebutuhan. Ketika kita di atas jembatan, bisa jadi kita lapar, maka makanlah sesuai dengan kebutuhan. Agar kita sampai kepada tujuan akhir. Itulah yang terjadi. Jadi ketika apa? Ketika ya, ini menjadi apa? Menjadi hal yang suatu yang berat ya bagi kita itu, agar kita prihatin dengan kehidupan ini. Ya, langkah kita perhatikan, ucapan kita perhatikan, ya, semua aspek gerakan kita perhatikan, ya, pencaharian kita perhatikan, pengeluaran kita dalam keseharian kita perhatikan. Kemudian apa? Sampai kepada apa? Titik-titik yang kadang-kadang kita tidak sadar itu. Makanya Sayyidina Umar itu setiap hari dia mengevaluasi dirinya itu. Dia masukkan dirinya ke dalam kamar, kemudian ditanya apa yang kamu lakukan pada hari ini. Ya, sambil dia dipecut kakinya agar supaya engah, ya. Bahwasanya Allah menciptakan ya per detik itu, per hari itu ada apa? Ada tanggung jawabnya. Ya, nanti di akhirat akan ditanyakan ya semua itu. Ya. Nah, itu yang terjadi para jamaah sekalian, para akhwat sekalian. Jadi wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ya. Wa suyyiratil jibalu fakanat
saroba itu. Dan akan dijalankan itu gunung-gunung itu fakanat saroba, dan dia bagaikan fata morgana. Apa maksudnya? Jadi gunung yang kita anggap kokoh itu yang memiliki akar ya. Bahkan kita sudah pelajari bahwasanya gunung itu memiliki kekuatan akar yang panjangnya ke bawah itu ya. Itu 10 kali lipat dari ke atasnya itu. Jadi begitu kokohlah kondisi gunung itu. Dan itu untuk menopang menopang keadaan bumi ini agar stabil. Nah, itu yang terjadi. Tapi pada saat itu Allah hancurkan gunung-gunung itu sehingga dia menjadi saroba. Hancur bagaikan debu, haba'an mansura, ya, debu yang bertaburan. Sehingga ketika orang melihat itu bagikan fata morgana itu. Ya. Fata morgana. Jadi kelihatan seperti air kalau kita lihat dari kejauhan itu di padang pasir itu. Itu tidak ada apa-apa, ya. Karena Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Jadi ini gambaran yang Allah gambarkan pada surat An-Naba ini dalam ayat ke-20 begitu dahsyat sekali. Ya. Allah jadikan gunung-gunung yang saat ini kita daki, yang saat ini mungkin berada pada posisi berdekatan dengan gunung, ya. Dan dia begitu kokoh ya untuk dijadikan sebagai sebagai tiang atau pasak bumi ini. Tapi saat itu Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Jadi wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Allah jalankan itu gunung itu, ya. Jadi begitu ringannya gunung itu pada saat itu karena Allah sangat kuasa. Allah Maha dahsyat kekuasaannya, ya, yang tidak ada batasnya itu. Jadi gunung itu bagaikan saroba itu, fata morgana, hancur ya, sehancur-hancurnya itu. Nah, itu kondisi di akhirat nanti seperti itu ya. Pertama Allah tiupkan itu sangkakala itu, maka orang berbondong-bondong itu menuju Allah Subhanahu wa taala akan diadili. Nah, kemudian putihatis sama wa putihatis sama fakanat abwaba. Allah juga akan Allah jadikan langit itu ya memiliki pintu-pintu itu ya. Allah buka pintu-pintu langit itu ya. Jadi tidak seperti sekarang itu. Jadi ini akan Allah hancurkan juga maksudnya. Dalam surat lain itu disebutkan seperti itu. Allah akan hancurkan langit itu. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Begitupun gunung-gunung. Allah jadikan hancur seperti fata morgana. Nah, kemudian berikutnya? Inna jahannama kanat mirsada ya. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguhnya Jahannam itu terpantau ya. Ya. Jadi kalau sekarang itu mungkin yang paling modern dengan ada CCTV ya. Jadi seluas apapun ya Jahannam itu, sedalam apapun Jahannam itu terpantau rapih ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita lihat misalnya Jahannam itu yang dalamnya itu ya dalam sebuah hadis kalau kita pernah baca itu kalau kita ceburkan itu satu batu misalnya ke dalam ke dalam dasar Jahannam itu bertahun-tahun baru sampai batu itu ke dasar neraka itu. Nah, sampai sedetil itu Allah Maha tahu ya. Allah Maha tahu tentang siapa yang ada di dalamnya itu. Ya. Bisa jadi Bisa jadi ya dalam neraka itu sama dengan luasnya juga ya. Ketika Allah ciptakan neraka itu dan itu begitu luas sehingga Sehingga nanti ketika manusia itu Allah hukum dan akan memar ya badannya itu, ya, kaki tangannya, fisiknya itu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi itu menjadi melebar badannya, ya menjadi besar itu. Dan dalam hadis disebutkan ada seperti bibirnya tuh seperti Seperti onta itu, begitu besarnya itu. Itu gambaran dunia kayak gitu kira-kira. Ya. Dan itu terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Makanya tidak bisa misalnya ya, dengan kondisi di neraka itu sambil curhatan, nggak bisa kayak gitu ya. Itu ya besar nanti kondisinya atau mungkin kawasannya Allah ciptakan untuk Untuk mereka itu. Nah, ini Allah pantau semuanya ya. Kanat mirsada itu. Maka tidak mungkin lepas dari jangkauan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Ya, Jahannam itu litogina ma'aba, sebagai tempat orang-orang yang
ya zalim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nah, ini ancaman ya para jamaah ya, hadirin hadirat sekalian, bahwasanya ya keburukan yang dilakukan oleh seorang ya walaupun itu kecil nanti akan ada balasannya. Akan ada balasannya. Makanya orang-orang beriman itu ketika merasa dia bersalah, ketika dia merasa melakukan dosa, ketika dia merasa melakukan khilaf ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus cepat-cepat bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hukumannya begitu berat, begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu neraka yang paling ringan saja ya, seperti dalam hadis itu disebutkan kalau kita letakkan misalnya ya yang paling ringan itu di atas ubun-ubun kita, maka sampai mata kaki kita terbakar itu lantaran panasnya. Atau kalau kita balik, kita letakkan di bawah telapak kaki kita itu, maka ubun-ubun kita terbakar ya, sampai ke ubun-ubun kita maksudnya. Itu begitu panas dan dahsyatnya api neraka itu. Nah, bagaimana dengan Dengan kondisi yang memang orang sudah dijebloskan ke dalam neraka itu. Nah, untuk siapa? Litogin nama Aba. Itu tempat itu untuk orang-orang yang melakukan Yang kerjanya melakukan kejahatan, kezaliman ya. Murka ya, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman ya dari Allah Subhanahu wa taala agar kita waspada ya. Bukan saja orang-orang yang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi bisa jadi orang-orang yang beriman tapi dia yang banyak dosa ya. Makanya harus dibersihkan dulu dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia dimasukkan ke dalam surga. Ini dizalimin ya. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang banyak melakukan kejahatan-kejahatan di dunia itu nanti Allah berikan tempatnya sesuai dengan perbuatannya itu. Bagaimana dia tinggal di sana? Labisina fiha ahqaba itu. Mereka tinggal di sana itu, di jahanam itu ahqaba ya. Ahqab itu jamak dari hukub ya, sebuah kesatuan waktu yang panjang ya, ribuan tahun itu. Maka kalau jamak ahqaba itu berarti ya sangat panjang sekali. Makanya para ulama sebagian mengatakan ahqaba itu duhuron yang tidak ada batasnya, itu masa yang tidak ada batasnya. Jadi panjang sekali ya, tidak ada batasnya. Jadi ketika orang terkena panas ya, walaupun sebentar itu dengan panas yang katakan sedang, itu sangat menyakitkan itu. Ya. Nah, di sana itu duhuron ya, ahqaba itu bermasa-masa itu, tidak ada batasnya itu. Nah, kulit ini dan fisik ini ya itu akan dibakar terkena api neraka itu sampai sampai berganti kulit ya. Maka kata Allah itu ketika kulit itu sudah hancur itu badalnahum juludan ghayra hal yazukul azab itu. Kami ganti kulit mereka itu. Jadi kulit yang manusia itu bangga-banggakan, kecantikannya, ya kehalusannya, kegantengannya, itulah nanti yang akan merasakan itu. Ya. Derita ya ketika dia memang nauzubillah ketika itu mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini luar biasa. Jadi ketika manusia dibakar ya terkena api neraka itu dan hancur katakan kulitnya, maka Allah ganti kembali itu. Badalnam juludan, kami ganti ya mereka itu dengan kulit yang baru itu. Ghairuha maksudnya kulit yang baru itu. Dia zukul azab agar supaya mereka itu betul-betul merasakan derita azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Itu labisina fiha ahqaba. Kemudian la yazuquna fiha bardan wala syaraba. Perhatikan di sini. Mereka tidak mendapatkan ya mengecap sedikit pun bardan, rasa sejuk, rasa dingin itu. Karena panasnya di api neraka itu tentunya paling bagus Itu rasa dingin. Ya. Itu biasa alami. Kalau kita katakan kena panas matahari, maka yang paling enak kita rasakan kalau ada rasa dingin ya, ada mungkin air dingin ya, atau mungkin udara sejuk seperti itu. Nah ini, ketika ada api neraka yang membakar seseorang itu, maka yang paling diinginkan adalah bardan ya. Itu air yang sejuk, yang enak ya, suasana yang sejuk, yang enak itu. Tapi itu tidak la yazukun. Mereka tidak mendapatkan itu. Ya.
Wala syaraba, begitupun minuman, ya, minuman. Jadi ini yang luar biasa. Mereka haus, mereka dibakar, dipanaskan, ya, kemudian ketika mereka habis kulitnya, fisiknya habis, kemudian Allah ganti dengan yang baru. Saat itu mereka menderita sekali. Kenapa? Karena tidak ada bardan wala syaraban. Tidak ada rasa dingin, tidak ada rasa apa yang menyejukkan, dan tidak ada minuman sama sekali. Nah, yang terjadi apa? Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali hamiman. Hamiman itu ya air yang panas itu. Air yang mendidih itu sebagai minuman mereka. Nauzubillah. Wa ghassaqa, apa ghassak? Itu cairan yang apa? Yang datang dari tubuh manusia itu bisa berupa apa? Cairan-cairan nanah dan sebagainya ya. Itu menjadi minuman mereka. Ya. Ini minuman, ya. Ini minuman, tapi apa? Ngenakin enggak? Enggak akan ngenakin. Kenapa? Hamiman itu air panas ya, yang mendidih kemudian apa? Diminum, maka akan membakar perutnya, membakar fisiknya. Ghassaqa juga sama, ya. Ketika dikasih apa? Dikasih minuman dengan ghassak itu, ya. Maka menjadi hina mereka, menjadi tambah derita mereka. Ini suasana yang luar biasa para jamaah hadirin sekalian, ya. Sebuah apa? Fenomena yang Allah gambarkan kepada kita itu agar kita mau berpikir, mentadabburi apa? Bagaimana nanti di hari kiamat kehidupan yang sesungguhnya itu. Ya. Jika kita imani kondisi seperti ini, ya. Dan kita tadabburi tiap hari, ya. Apakah kita termasuk golongannya apa? Yang sa'id tadi, yang bahagia tadi, Allah redoi, ya. Atau kita termasuk nauzubillah orang-orang yang Allah tidak redai itu. Termasuk orang yang ya apa? Yang celaka tadi itu, ya. Maka nauzubillah ini kondisinya yang luar biasa, ya. Jadi mereka tidak mendapatkan apa? Rasa dingin, tidak mendapatkan minum, ya. Begitu dikasih apa? Dikasih dengan hamiman wa ghassaqa, ya. Airnya air panas yang mendidih, kemudian apa? Dikasih juga dengan nanah-nanah yang sudah apa? Hasil dari cairan-cairan orang-orang yang sudah terbakar itu. Kemudian apa kata Allah? Jazaa'a wifaqa. Ini sebagai balasan yang setimpal bagi mereka. Nah, karena itu para jamaah sekalian, ya. Jadi Allah melakukan itu atas keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kita apa mengindahkan perintahnya, jika kita apa mengindahkan ya larangannya, ya, tidak melakukan larangannya dan mengamalkan perintah-perintahnya, maka Allah akan memberikan apa balasan yang setimpal dengan apa perbuatan kita itu. Ya. Jadi kalau kita melihat seperti ini sangat dahsyat sekali. Ya. Ini tidak ada pembelaan sama sekali. Ya, tidak ada pembelaan. Kecuali orang-orang yang beriman yang masih ada iman di dalam hatinya itu. Ya. Dan itu kalau apa? Kalau mereka melakukan banyak kemaksiatan bisa jadi ya mereka akan mendapatkan hukuman dulu. Ya, baru mereka akan dikeluarkan. Tapi itu nauzubillah berat sekali. Tidak bisa kita berpikir seperti itu. Ya. Tidak seperti di dunia kita berpikir misalnya enggak apa-apalah repot sebentar, tidak apa-apalah sakit sebentar. Tidak, di dunia itu enggak ada apa-apanya. Panasnya dunia itu enggak ada apa-apanya itu. Kesulitan dunia pun enggak ada apa-apanya dengan kesulitan di akhirat itu. Sakitnya di dunia juga enggak ada apa-apanya dibanding di akhirat. Nah, di akhirat itu segala sesuatu tidak ada bandingannya itu. Jadi berat sekali hukuman itu atas manusia itu jika mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu balasannya kata Allah jazaa'un wifaqa. Ini balasan yang sangat setimpal untuk mereka. Nah, karena itu para jamaah sekalian, ya. Ini tadabbur yang luar biasa yang harus kita lakukan, ya. Agar kita bisa meningkatkan iman kita, bisa meningkatkan amal soleh kita, bisa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita tidak tergerus dengan arus yang terjadi gitu. Ya, dunia terjadi sekarang seperti ini. Kadang-kadang kita lupa dengan tujuan kita dalam hidup ini. Ya. Tetangga kita memiliki ini, maka kita kadang-kadang lupa ya bahwasanya kita punya tujuan yang sebenarnya itu. Ya.
Karena itu inilah inti daripada kita mengajak orang. Kita itu berdakwah itu tujuannya agar kita menjadikan manusia itu berada pada rel, ya. Ila ibadatillah, min ibadatil asnam ila ibadatillah, ya. Dari penyembahan benda-benda, ya, apapun sebutnya benda-benda itu, termasuk uang, jabatan, sebagainya, itu kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin manusia dan manusia itu kecuali mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini inti daripada apa? Misi kita sebagai orang beriman. Mengajak orang, ya, menganjurkan orang, ya, mendekatkan orang. Tujuannya agar mereka bisa apa? Bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ini tujuannya, ya. Ketika mereka sudah berada pada rel ini, insya Allah Allah ridhoi dan akan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini fenomena yang begitu luar biasa, ya. Allah gambarkan dalam surat An-Naba ini, ya. Jadi jazaa'u wifaqa. Kenapa mereka seperti itu? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sungguhnya mereka itu, ya, tidak percaya dengan adanya hari hisab, ya. Hari perhitungan, ya. Jadi ingatlah para jamaah hadirin hadirat sekalian bahwasanya segala sesuatu nanti akan dihisab, ya. Termasuk ilmu kita, ya, akan ditanyakan oleh Allah tentang ilmu kita. Ya, kita sudah belajar, kita sudah tahu tentang apa? Ibadah, tentang, ya, takwa kepada Allah SWT. Tapi kita tidak amalkan. Apapun nanti yang terjadi, Allah akan tanya, ya, tentang ilmu kita. Begitupun harta, ya, harta yang kita peroleh dan untuk apa kita belanjakan itu akan ditanya oleh Allah SWT. Berarti logikanya semakin banyak yang kita miliki akan semakin banyak pertanyaannya. Ya. Jadi kalau kita punya harta itu, katakan 100.000, maka akan ditanya dari mana uang ini. Ya. Termasuk juga akan ditanya bagaimana kamu habiskan uang itu. Jadi tidak hanya ditanya dari mana uang itu, tapi bagaimana menghabiskannya. Ini luar biasa. Ya. Dan manusia sekarang sedang mengejar itu. Ya, sedang mengejar di mana nanti pertanyaannya akan begitu detail. Ya. Jadi harta yang kita miliki itu, ya, fasilitas yang kita miliki itulah nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi walaupun demikian, kalau kita pandai menggunakannya, maka itu menjadi alat untuk, ya, mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta itu, ya, termasuk uang dan sebagainya, itu bagian daripada amanat Allah, masih kosong sifatnya. Bisa jadi dia akan bawa kepada kemurkaan Allah. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya dengan harta kita bisa banyak beramal, ya. Bisa menjadikan kita terbawa untuk melakukan banyak kebaikan dengan harta itu. Ya. Ketika orang dapat uang, katakan 5 juta dalam 1 hari misalnya. Itu bisa jadi digunakan untuk kebaikan, dan itu akan menjadi, ya, bagi dia akan menjadi penolong dia, ya, akan menjadi amal dia nanti di akhirat. Tapi kalau digunakannya untuk untuk yang tidak Allah ridhoi, maka nanti akan menjadi masalah bagi dia. Dan semakin banyak harta yang kita miliki, ya, maka semakin banyak pertanyaan nanti Allah akan berikan kepada kita itu. Nah, itu kondisi. Jadi harta nanti akan ditanya dari mana dapatnya dan untuk apa digunakan. Kemudian nanti ditanya juga tentang usia kita, ya. Dari mulai kita balik itu, akhir balik itu sampai kita akhir hayat kita itu. Itu semua ditanya. Ya, untuk apa digunakan? Makanya begitu detail, ya, kondisi nanti al-hisab itu di akhirat itu. Jadi kalau di sini di dunia itu hisab itu bisa jadi dimain-mainin. Nah, bisa jadi dibuat ya palsu. Ya. Menurut orang katakan ini sudah salah, tapi bisa jadi akan dipalsukan menjadi benar kelihatannya. Dan orang bisa bebas lantaran dipalsukan bukti-buktinya. Tapi nanti di akhirat tidak ada, ya. Tidak ada yang nama palsukan. Semua akan ada perhitungan secara benar itu. Catatannya begitu lengkap, begitu detail, dan begitu fakta. Ya. Bisa jadi manusia itu sudah enggak sadar dengan perbuatannya, tapi Allah nanti buka itu.
kotak-kotak amalnya itu nanti dibuka, bukan kotak amal masjid ya. Tapi kotak amal maksudnya apa? Kotak amal perbuatannya itu nanti Allah akan buka itu. Ya. Jadi misalnya kita katakan per hari itu ada kotaknya. Ya. Hari ini ada kotaknya, kotak amal, ya besok ada kotaknya lagi terus. Ketika bisa jadi nanti manusia akan lupa dengan amalnya sendiri. Nanti Allah akan buka itu. Kamu pada hari ini melakukan ini, ya pada jam sekian, ya melakukan ini, melakukan itu, sehingga ini menjadi beban bagi kamu. Nauzubillah. Coba kalau kita dapat kotak yang begitu banyak dan isinya katakan sebagian besar ada perbuatan yang tidak baik, maka apa yang terjadi? Penyesalan yang tidak ada gunanya nanti di akhirat itu. Ya. Itu innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka tidak percaya dengan hisab itu. Ya. Hisab itu begitu menakutkan nanti itu. Hisabnya apa? Tidak ada sedikit pun yang bisa lari dari hisab ini. Semuanya ada perhitungannya. Wa kazzabu bi ayatina kizaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami itu dengan dusta yang nyata itu, kizaba itu. Nah, ini para jamaah sekalian, ya. Ini ya. Di zaman Rasulullah ketika para kufar Quraisy ya melakukan dusta kepada ayat Allah. Ini bukan mereka tidak tahu tentang kebenaran Rasulullah, tentang kebenaran Al-Qur'an. Mereka tahu, tapi mendustakan itu. Ya, mereka mendustakan. Jadi orang-orang yang sekarang itu melecehkan agama ini, padahal dia tahu bahwasanya itu benar itu. Makanya termasuk wa kadzabu, mereka mendustakan itu. Orang-orang yang tahu dan di beragama Islam katakan tentang kebenaran, tapi didustakan untuk tujuan tertentu, maka ini wa kadzabu namanya. Bahkan nauzubillah mengatakan misalnya ada kekurangan dalam Al-Qur'an ya. Sehingga harus dirubah. Ini termasuk yang balasannya luar biasa. Ini menjadi kafir bahkan ya. Karena dia tidak percaya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kata Allah wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Setiap atau segala sesuatu itu kami akan hitung ya. Akan catat dalam sebuah kitab, dalam sebuah catatan itu, kitab itu. Nah, tidak ada yang lepas. Tidak ada yang lepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk apa? Termasuk niatan kita dalam hati itu. Ya. Jadi sekalipun kita katakan baru hanya niat, Allah Allah Maha tahu tentang kondisi hati kita itu. Ya. Bagaimana dengan perbuatan-perbuatan yang tiap saat, tiap detik itu? Allah Maha tahu dan Allah catat segala amal perbuatan itu. Bagaimana Allah tidak catat? Allah Maha tahu tentang daun-daun yang rontok di jalan-jalan itu, di kebun-kebun itu, di hutan-hutan itu. Ya, Allah mengatur dan Allah tahu. Ya. Miliaran mungkin triliunan daun-daun itu ya. Ketika rontok itu, ketika berjatuhan, Allah atur semua itu dan Allah tahu itu semua. Maka manusia miliaran ini ya bagaimanapun kondisi mereka itu ya apapun keadaan mereka itu pasti Allah tahu dan Allah catat segala amal perbuatannya. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Segala sesuatu itu kami catat itu. Kami rapikan itu. Kami detailkan catatan itu di sebuah kitab itu ya Allah sudah sudah buatkan itu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa dihinakan, semua di atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau pada saat ini ketika manusia itu merasa tidak mendapat keadilan, ya tidak mendapatkan mungkin kondisi yang diharapkan, ya. Itu nanti di akhirat semua akan ada akan ada balasannya, akan ada catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ahsaynahu kitaba. Jadi kami catat ya, kami bukukan itu ya dengan rapih. Ahsay itu. Ahsayusi itu dicatat dengan dengan kondisi rapi. Ya. Dengan kondisi rapi dan tidak ada yang ketinggalan. Ya, tidak ada yang kelupaan misalnya seperti manusia, tidak ada. Ya, semua tercatat rapi itu. Itu ahsaynahu namanya. Ya. Nah, ini
para jamaah sekalian, para hadirin sekalian, ya. Jadi wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Ketika kita berada pada kondisi sulit dan kita tidak mengaduk sono kemari, ya. Bahwasanya kita pasrahkan kondisi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu, Allah melihat, ya. Ketika Allah memberikan kita fasilitas, Allah berikan kita harta, kemudian kita berimpak secara sembunyi-sembunyi, Allah Maha tahu. Ya. Ketika ada orang yang itu menjadi hak kita tapi tidak diberikan, Allah Maha tahu. Ya. Ketika orang menzalimi kita, ya, dan orang tidak tahu, ingatlah bahwasanya Allah Maha tahu. Ya. Ketika sudah dalam kondisi fisik kita capek tapi kita masih mau beramal untuk Allah, Allah Maha tahu. Ya. Nah, ini semua ahsaynahu kitaban, ya. Jadi jangan sekali-kali merasa bahwasanya amal kita itu menjadi sia-sia, ya. Bangkitlah dengan dengan keyakinan bahwasanya Allah itu Maha tahu, mencatat amal kita dan Allah akan balas, itu. Nah, inilah kondisi kita barangkali bisa jadi ketika manusia itu dalam kondisi futur, ya. Amalnya kadang-kadang mungkin agak malas, ya. Ketika panggilan sholat, yang penting sholat, ya. Tidak merapikan sholatnya, tidak berusaha untuk merapikan sholatnya, dari mulai menyediakan waktunya. Ini bisa jadi keyakinan terhadap kondisi di akhirat tidak kuat, ya. Jadi orang kadang-kadang ketika melihat ini hukumnya sunnah, ini hukumnya wajib, maka dia berusaha agar dia melakukannya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Ini kalau seperti ini maka kita khawatir, ya. Kenapa? Karena sekalipun kita melakukannya dengan rapi, ya, kita nggak tahu apakah amal kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau enggak. Ya. Yang kedua, apakah itu cukup untuk menjadi bekal kita? Belum tentu. Ya. Bisa jadi itu nggak cukup, ya, untuk Untuk menjadikan sebagai modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Karena itu ketika kita yakin dengan kondisi ini, ya, dengan seyakin-yakinnya, maka pasti ini akan berpengaruh kepada kondisi kerja kita, ya, sifat-sifat kerja kita, ya. Maka setidaknya dia akan waspada terhadap amalan-amalan yang dilakukannya itu, tidak main-main. Nah, itu dalam hadis ya disebutkan, ya, Rasulullah bersabda itu, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Sungguhnya Allah itu, ya, kata Rasulullah, Allah itu sangat suka jika ada hambanya itu beramal itu, melakukan satu pekerjaan itu dilakukan dengan itqan, dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ya, ini Ini kalau kita yakin betul dengan hari akhirat, dengan yaumul hisab itu, insya Allah pasti ada pengaruhnya dengan kondisi amal kita. Ya, termasuk bagaimana kita bersikap, termasuk bagaimana kita berkata, ya, termasuk bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, ya, termasuk bagaimana kita, ya, berinteraksi dengan Allah SWT, melakukan kewajibannya, meninggalkan larangannya, ya. Kemudian kalau kita mengamalkan amal-amalannya, perintahnya, maka tidak asal jadi, tidak asal melakukannya, tapi kita rapikan amal itu. Karena khawatir Allah tidak terima amal kita. Ya, khawatir Allah tidak menerima amal kita lantaran kita hanya sekedar mengamalkan saja. Kita sekedar mengerjakan saja, tapi tidak rapi, ya, tidak ikhlas atau barangkali, ya. Jadi ini manfaatnya dari percaya, ya, yakin kepada yaumul akhir, yaumul hisab ini. Kemudian apa lagi? Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Ya, kata Allah, rasakanlah, maka kami tidak akan tambahkan untuk kalian illa azab, kecuali azab. Ini kata Ada ya bukan YouTube. Nanti abang ajarin gimana. illa azaba. Ya. Maka rasakanlah, ya, wahai manusia, orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang melakukan banyak maksiat itu. Falan nazidakum, kami tidak akan tambahkan untuk kalian illa azab, kecuali azab dariku. Jadi bukan bukan kebaikan, bukan rahmat, ya, bukan karunia, tapi justru Allah berikan azab, ya, Allah tambahkan.
Ini sebuah ungkapan yang luar biasa. Kalau kita misalnya marah kepada seorang itu, bisa anak-anak kita lihat kalau dia main itu, ya dia kebetulan lagi marah sama temannya, apa yang terjadi? Gitu. Ketika temannya dapat apa? Dapat musibah, itu rasain tuh. Nah, itu rasain. Itu kata-kata itu merupakan ucapan yang paling apa? Yang paling mendalam keluar dari lubuk hatinya lantaran kekesalan. Ya. Jadi kata Ibnu Umar ini tidak ada kata-kata yang dilontarkan untuk orang-orang yang jahat itu, orang-orang yang melakukan banyak maksiat itu dalam hal apa? Dalam hal ancaman itu kecuali ini. Ya. Jadi surat An-Naba ayat 30 ini. Fadzuqu falan nazilakum illa. Ini keras sekali. Rasakanlah ya. Rasakanlah derita. Rasakanlah apa? Hukuman ini. Dan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa ya kecuali azab. Kecuali azab ya. Ini para jamaah sekalian. Jadi ini begitu apa? Begitu menyentuh fenomena yang Allah gambarkan dalam ayat ini. Dari mulai apa? Allah jadikan ya kondisi dunia ini akan hancur ya. Ya. Kemudian nanti Allah berikan kondisi setelah Allah hidupkan kembali, maka itulah kondisi di mana manusia begitu apa? Begitu luar biasa ya. Bahkan dikatakan saking mereka apa? Kebingungannya, saking panasnya ya. Dikatakan sampai keringatnya itu ya ada yang sampai ke leher ya. Nauzubillah. Ini fenomena yang luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari kondisi ini dan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam beramal ya, amal kebaikan ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa? Allah tumbuhkan rasa ya ingin menambahkan amalan-amalan yang baik di hadapan Allah dan Allah jadikan hati kita benci terhadap kemungkaran ya. Ini yang harus apa? Kita tanamkan di hati kita agar apa? Agar Allah hindari kita dari murkanya dan Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah, Allah ridhoi. Amin amin rabbal alamin. Ini ya barangkali para jamaah sekalian ya. Sampai ayat 30 ya. Mudah-mudahan nanti kita akan sambung lagi pada ayat berikutnya nanti insyaallah sampai ayat 40. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya ya. Dan mohon maaf ya, mungkin pagi ini saya ada apa? Ada berita duka ya, ada teman yang meninggal di Bekasi. Jadi saya mungkin cepat-cepat setelah ini tidak apa? Tidak ada pertanyaan dulu ya. Jadi nanti habis ini saya akan ke Bekasi untuk apa? Untuk takziah teman yang meninggal ya. Ya, ini yang mungkin saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita apa? Keridhaan dan rahmatnya dan Allah jadikan menjadi orang-orang yang istiqomah dalam jalannya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa ya. Sebelumnya kita baca Al-Fatihah sama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya Rahmanir Rahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin akhirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana sunal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li asatijatina wa liman haqqun alina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hadina wa waffiqna ila al-haqqi wa tariqil mustaqim. Wa najjina ya ilahna min al-qawmiz zalimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimata fid din dun akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana wa quluba auladina wa quluba afadina binuril iman.
اللهم أكرمنا بالفهم وارزقنا بالعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين. Maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Nahrawi yang sudah menyampaikan materi tafsir surat An-Naba bagian 2 pada pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan kita dapat mengambil pelajaran dan bisa menjadikan diri kita untuk bisa mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Baik, Bapak Ibu jamaah kajian tafsir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dikarenakan Ustadz akan ada agenda lain, jadi kegiatan ini akan kita tutup ya. Marilah kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari panitia mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan kajian tafsir pada pagi hari ini terdapat banyak kekurangan. Mohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.